komposisi awal jalur ilustrasinya nanti. Jadi kita bisa membentuk sketsa yang kecil, kemudian menyeketnya dengan kasar dan cepat. Jadi fungsi utamanya itu untuk menentukan posisi teks juga. Jadi plotting teks agar kita bisa mengevaluasi flow dan kontinuitas antar halamannya. Jadi udah cocok belum? Itu jangan lupa untuk memberikan ruang yang cukup untuk teksnya, agar nanti saat di layout itu plotting teksnya itu cukup dan dikira-kira saja. Jadi alurnya dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Dan jenis-jenisnya itu nanti kita akan pelajari di page selanjutnya. Ada single page, ada half page, split page, spot, dan vignette. Dan untuk membuat storyboard thumbnail ini harap diperhatikan batas tengah buku. Jadi sebisa mungkin objeknya itu tidak terlalu mepet ke pinggir, jadi agar tidak terpotong nanti saat buku dicetak. Kemudian jenis format dalam ilustrasi buku. Yang pertama ada spot ilustrasi. Jadi spot ilustrasi ini ilustrasi yang berbentuk spot-spot kecil. Jadi berbentuknya sederhana. Dan biasanya itu ditempatkan di antara teks atau sebagai hiasan suatu sudut teks. Nah, biasanya ilustrasi spot ini merupakan bentuk visualisasi dari narasi yang berupa tutorial. Seperti contoh yang ada di sebelah kanan, itu ilustrasi untuk tutorial membuat layang-layang yang aku gunakan ilustrasinya pada saat seleksi ilustrator untuk Balai Bahasa Jawa Timur. Jadi biasanya spot ilustrasi ini tanpa background ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya vignette atau frame. Jadi vignette ini mirip seperti spot ilustrasi, cuman bedanya kalau vignette itu dibuat lebih detail dengan menggunakan background suasana. Itu contohnya. Contoh yang sebelah kanan ada ilustrasiku dalam buku Andai Aku Menjadi Saksi Sejarah Itu. Nah, jadi yang dimaksud vignette itu bagiannya itu tidak full, jadi agak sedikit ada efek blur di bagian pinggir-pinggirnya. Kemudian ada half page illustration. Jadi half page ini tidak full page, namun pada beberapa desain itu tidak sedetail ilustrasi satu halaman penuh. Jadi cuma setengahnya atau biasanya dibuat tidak mengkotak gitu, agak sedikit ngeblur. Biasanya digunakan untuk jenjang tinggi, mungkin jenjang di ke atas karena teksnya yang banyak. Kemudian single page. Jadi single page itu adalah satu halaman penuh. Nah, biasanya saat mengilustrasikan satu halaman penuh, itu di sebelah halamannya, itu layouting teksnya itu juga penuh. Kemudian ada spread illustration. Jadi halaman spread ini halaman yang ilustrasinya tuh nyambung dari halaman kiri ke halaman kanan. Dan terkadang spread illustration ini digunakan untuk buku-buku yang sifatnya itu tidak menggunakan teks atau buku atau silent book. Itu biasanya halamannya tuh penuh berisi ilustrasi. Jadi ilustrasinya itu sendiri sudah bercerita. Kemudian ada position and size. Jadi penggunaan warna dan peletakan objek dalam suatu ilustrasi itu berpengaruh ya teman-teman dalam menentukan ilustrasi hasil akhirnya nanti. Jadi ini ada berbagai macam peletakannya. Untuk yang pertama,
Nah, ini ada contoh ilustrasi karakter di sebelah kiri. Nah, jadi untuk plotting karakter di sebelah kiri itu biasanya diidentikan dengan memulai perjalanan. Jadi biasanya di awal-awal buku, awal halaman itu ilustrasinya berada di sebelah kiri. Jadi kita bisa ikut masuk ambience dalam ceritanya. Dan bisa dilihat itu ada pintunya berwarna merah, itu sangat eye-catching sekali. Kemudian ada posisi karakter yang kecil di sudut bawah. Ini dalam buku Journey karya Aaron Becker. Jadi ini menyimbolkan bahwa si karakter itu memulai perjalanan yang sangat panjang. Kemudian ada karakter yang berada di tengah-tengah keramaian. Ini dalam buku The Flower karya John Light dan diilustrasikan oleh Lisa Evans. Jadi karakter yang di tengah ini dikelilingi objek dan subjek lain itu menunjukkan bahwa siapa dia, menjelaskan siapa dirinya. Jadi kayak semacam pencarian jati diri atau menggambarkan sebuah kebingungan. Kemudian ada karakter yang berada di sudut kanan. Dan di dalam buku The Tunnel karya Anthony Brown ini, karakternya berada di sebelah kanan berwarna merah. Nah, sedangkan objek yang digambarkan itu ada sebuah pohon yang sedikit menyeramkan. Ini menggambarkan sebuah petualangan yang penuh resiko. Jadi, membuat kita itu kayak efeknya cepat-cepat ingin membuka halaman selanjutnya, seperti itu. Untuk menyelamatkan si karakter itu tadi. Kemudian, ada karakter yang terlihat besar. Ini karakter di tengah, dan zoom, dan dia berdiri sendiri. Itu mengartikan bahwa si karakter itu sangat mendominasi di dalam tokoh buku tersebut, dan dia mempunyai kuasa. Nah, kemudian ada karakter yang berada di sebelah kanan menuju ke kiri. Itu menggambarkan bahwa perjalanan si tokoh tersebut sudah berakhir. Jadi dia uh, pulang. Jadi saat berangkat perjalanannya menggambarkan arah ke kanan, kemudian saat dia pulang menggambarkan ke kiri arahnya. Kemudian ada perspektif dan viewpoint. Untuk menggambarkan suatu ilustrasi di buku, itu kita bisa menggunakan berbagai macam point of view. Yang pertama ada close up. Nah, close up di sini itu untuk menggambarkan agar pembaca itu merasa lebih dekat dengan karakternya. Jadi kita bisa melihat objeknya dengan jarak yang dekat. Ini adalah ilustrasi Al-Nurul Gauliya. Kemudian ada perspektif mata ikan. Jadi mata ikan ini horizonnya itu berada di bawah mata pengamat. Jadi berasal dari ya sudut mata ikan. Jadi objeknya itu dilihat dari bawah dan menggambarkan kesan dramatis. Jadi objek yang ada di atas itu terlihat lebih besar. Kemudian ada mata manusia. Jadi ini sesuai garis horizon di tengah, sejajar dengan mata pengamat. Itu menggambarkan keadaan sebenarnya. Itu sesuai apa yang kita lihat sudutnya. Kemudian ada mata elang. Ini horizonnya berada di atas mata pengamat. Jadi objeknya itu dapat dilihat dari atas. Biasanya itu untuk menggambarkan bentuk suatu ruang atau suasana alam yang sangat lebar. Kemudian ada cover. Nah, untuk membuat cover itu butuh banyak pertimbangan, dan biasanya kita memberikan beberapa
beberapa alternatif yang diberikan untuk si penerbit agar bisa memilih cover yang terbaik yang mana. Jadi kalau kita membuat cover itu bagaimana itu sampulnya tuh terlihat menarik. Nah, jadi suatu cover buku yang baik itu adalah cover yang bisa menggambarkan bagaimana keseluruhan isi cerita tersebut. Jadi dengan melihat cover itu bagaimana orang bisa mereka-reka bagaimana, oh bukunya itu isinya seperti itu. Jadi ada sedikit gambaran dalam isi bukunya. Jangan lupa untuk memberi ruang untuk judulnya, nama penulis, dan nama ilustrator. Dan tentunya juga memperhatikan penggunaan font pada buku. Sudah kita bahas minggu lalu bahwa tentang lisensi font. Tapi biar lebih aman lagi, kita juga bisa membuat tipografi sendiri, teman-teman. Jadi untuk menghindari copyright juga dan lebih orisinal karyanya. Kemudian masuk ke tahap cetak dan publikasi. Biasanya untuk tahap cetak itu kita bisa melalui dua macam. Kita bisa self-publishing atau kita bisa melalui penerbit. Nah, jika melalui penerbit itu biasanya ada art director dan editor. Jadi naskah dikoreksi oleh editor, kemudian ilustrasinya oleh art director. Nah, kemudian setelah masuk tahap produksi dan didistribusikan itu bisa secara online dan offline. Jika online itu biasanya di sekolah dan library, dan nanti outputnya akan disebarkan melalui guru. Kemudian jika offline kita bisa menjualnya melalui toko-toko dan bazar yang kemudian nanti akan sampai pada orang tua dan menuju ke anak-anak. Jadi biasanya kalau yang sistem online itu berupa bacaan digital, itu bisa free atau berbayar. Kemudian yang offline itu biasanya cetakan pasti. Dan jika ada masalah biaya, mungkin bisa diberlakukan sistem pre-order. Kemudian setelah sampai ke anak-anak dan bisa disebarkan lagi melalui komunitas dan storyteller. Kemudian ada yang namanya surat perintah kerja atau SPK. Jadi dalam SPK ini isi kontraknya itu apa aja? Yaitu ada keterangan proyek bukunya, judul bukunya apa, penulis, jumlah halaman, jumlah ilustrasi yang akan dibuat, kemudian ada timeline pekerjaan, kemudian fee ilustrasi yang disepakati. Jadi kurang lebihnya surat perintah kerja ini berbeda dengan kontrak kerja, teman-teman. Kalau kontrak kerja itu lebih ke syarat-syarat kerja, hak kewajiban, berisi kayak poin-poin dan pasal-pasal perjanjian. Kalau surat perintah kerja itu hanya berisikan keterangan proyek dari buku itu sendiri. Kemudian jika kontrak kerja itu biasanya dipakai oleh penerbit-penerbit dan dibuat oleh mereka. Dan untuk proyek buku yang self-publishing itu terkadang jarang menggunakan kontrak kerja. Kemudian ada harga ilustrasi. Jadi ini sedikit gambaran untuk teman-teman yang nantinya akan berkecimpung dalam dunia ilustrasi buku anak. Dari standar harga yang di Indonesia itu sendiri, itu teman-teman mungkin bisa melihat referensi yang dirangkum oleh Clear. Jadi mungkin nanti bisa buka websitenya Standar Clear 2020. Nanti di sana akan ada referensi standar harga dari misal halaman single itu berapa, halaman split itu harganya berapa, spot ilustrasi itu harganya berapa. Nanti di sana akan ada. Kemudian jika standar harga internasional itu kisaran di 250 hingga 450 US dollar. Dan itu dalam suatu proyek satu buku anak itu biasanya untuk umumnya di standar harga internasional itu mungkin menghabiskan 3.000 hingga 5.000 US dollar.
Oke, teman-teman, materinya hanya sedikit hari ini, jadi kita sebentar lagi akan membuka hasil kerja teman-teman dan mereviewnya. Mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan bisa ditanyakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Nak. Kalau ada nggak? Aduh, jangan diam aja dong. Kalau gitu aku yang tanya ke Mbak Yana, boleh? Ah, boleh, boleh. Aku jadi cemas kok aku yang ditanyain. Iya, gimana, Oh ya, gimana? Ya. Mbak, untuk cetak dan publishing tadi, kalau misal kita punya suatu naskah atau ilustrasi buku itu, kalau misal kita mau menerbitkan, itu apakah ada persyaratan tertentu? Itu Eh, bagaimana cara kalau kita ingin menerbitkan suatu buku? oh, ini aku dalam kapasitas dari penerbit nih ya? Ya, Oh, aduh, oke. Biasanya setiap penerbit kan punya apa ya, gayanya masing-masing ya dalam, ya. mencari, menemukan gitu kan ya. Nah, kalau misalnya di Gorga sendiri, biasanya itu kami, ada naskah yang kami suka atau ada naskah yang masuk, dan mereka pengennya ini menjadi buku berilustrasi, tapi tidak punya nih ilustrator. Nah, Mhm. biasanya kami akan mencari ilustrator. Ya. Nah, ilustrator itu, eee, yang untuk bagian, seni dan desain itu bukan aku, itu bagiannya Nermi dan Della gitu. Tapi kalau dari garis besar yang aku tangkap adalah, gaya ilustrasinya ya, apakah sesuai dengan apa yang kita mau, tentu saja kami melihat dari portofolio mereka, terutama di media sosial ya, itu yang paling gampang diakses. Jadi nanti beberapa nama ilustrator yang masuk dalam list rekomendasi, nanti kami akan lihat nih, di Instagram-nya. Biasa kalau ilustrator kan mereka portofolionya ditaruh di sana. Oh ini, sesuai nih ternyata, dengan apa yang kami bayangkan, dengan apa yang penulis harapkan gitu. Lalu kita akan mengontak ilustrator, kemudian, kita akan negosiasi. Tadi kan, Tasya sudah, memberikan range harga ya. Memang untuk di Indonesia sekarang ya dipakai dari Kelir ya, Tasya, ya? Ya, betul. Dari Kelir gitu. Tadi saya, ketika US$ sampai 4.000 untuk satu buku, itu sekitar 65 juta ya, Tasya, saya baru sadar gitu ya. Oke, pantesan banyak sekali ilustrator Indonesia itu kemudian, apa, bekerja sama dengan para penulis dari luar, karena bayarannya luar biasa gitu, 65 juta untuk satu buku anak gitu ya. Nah, setelah kami ketemu, kemudian kami akan menghubungi ilustrator, kita akan, kasih ini yang naskahnya pengennya seperti ini, dan kita biasanya di awal itu kasih range budget. Budget kami ada segini, karena Gorga itu bukan penerbit mayor seperti Gramedia yang bisa membayar banyak gitu ya. Biasanya akan ada nego gitu ya. Oke, kalau misalnya ini, masuk dengan cover-nya satu muka atau 2 muka, kadang-kadang untuk menghemat biaya, cover-nya 2 mukanya itu kerjaannya tim di Gorga gitu. Nah, setelah itu baru kalau sudah oke, ilustrator oke, kemudian, dari penulisnya oke, barulah. Nah, tadi ada yang di-highlight. Biasanya untuk penerbit-penerbit, home publishing gitu ya, itu jarang sekali yang menggunakan, apa, SPK dan, surat perjanjian kerjasama. Nah, ini di Tasya kita ngalamin ya, Tasya. Udah Tasya 2 kali ya? Iya, Mau betul, Mbak. mau ketiga kali kan ya nunggu ACC Iya. naskah yang ini masih belum di-ACC sama Naja gitu kan. Nah, kadang-kadang, kita tuh sampai sampai, ya udahlah gitu, nggak usah pakai surat perjanjian kerja sama gitu.
Nah, kira-kira seperti itu sih, Tash. Iya, Mbak. Mm-mm. Soalnya waktu itu sempat dengar dari temen kalau misal mungkin penerbit tertentu ya, Mhm. yang kita mungkin kalau misal mau mengajukan itu harus punya series. Kayak misal bukunya itu harus udah jadi berseries. Jadi Oh, mungkin bisa apa ya? Mungkin agar bisa continue gitu ya, Mbak ya? iya, iya, iya. Heeh. Nah, biasanya yang seperti itu memang dari naskahnya, misal nih, aku juga baru tahu ketika di Makassar kemarin. Sira itu kan menerjemahkan naskah dari Korea, kalau aku tidak salah, Korea Selatan, buku anak berilustrasi. Dan itu mereka itu kalau tidak salah, buku itu ada 36 series, tapi mereka mengambil waktu itu 12 series, gitu kan ya. Nah, awalnya Sira itu kalau aku dengar ceritanya, mereka sempat mau ngambil ilustrasi sendiri gitu. Jadi bukan ilustrasi bawaan gitu kan. Nah, cuman setelah dicari ternyata nggak ketemu nih ilustrator yang siap untuk 12 series gitu. Nah, aku belum belum follow up lagi jadinya gimana? Apakah mereka tetap pakai ilustrasi yang memang dari Koreanya, ilustratornya, atau dari Indonesia gitu. Nah, kalau yang Tasya dengar itu gimana? Iya, kayak misal kita mau mengajukan naskah tuh. Jadi kita harus punya beberapa ya alternatif series lainnya. Oke, oke. Ya, jadi biar berkelanjutan ya, Iya, betul selesai kayaknya. sampai di Mm. situ. Nah, jadi itu juga gambaran buat teman-teman. Jadi teman-teman yang suka menggambar, bisa menggambar itu tuh tadi, saya juga kaget pas saya hitung ternyata ketika naskah diterjemahkan, ilustrator untuk kerjasama dengan luar itu, satu buku itu paling rendah bisa sampai 60 juta gitu ya. Oh ya, Itu itu tadi gambaran untuk yang di agensi sih, Mbak. iya, iya, iya. Heeh, di Biasanya agensi. kalau di luar kan melalui Iya, agensi ya, betul. di luar itu melalui agensi. Nah, untuk ilustrasi sendiri nih, mungkin ini pengalaman. Jadi ketika ada naskah dan ilustrasi dalam buku anak, kadang-kadang ketika diterjemahkan right-nya, itu kejadian di Gorga di tahun 2019, itu penerbit dari luar cuman mau ngambil ilustrasinya aja. Ah, Iya, jadi mereka nggak mau naskahnya, "Boleh nggak kami ngambil ilustrasinya aja?" Gitu kan. Jadi mereka tertarik sama ilustrasi waktu itu yang buku Umbi dan Kucing-Kucing Kecil, aku nggak tahu mungkin, Tasya pernah baca, buku itu baru mau akan, cetak ulang lagi di bulan depan gitu kan. Nah, mereka nggak mau cerita karena menurut mereka, itu kan cerita tentang Umbi yang, ibunya meninggal dan 2 ekor anak kucing. Bulu, aku lupa satu lagi yang juga ibunya meninggal karena keracunan. Jadi menurut mereka waktu itu penerbit dari Inggris, Emma ya, Little Owl Owl. Nah, mereka bilang, "Ini ceritanya terlalu sedih, tapi kami suka ilustrasinya." Lalu ketika aku menemui ilustrator, kebetulan ilustratornya itu anak. Jadi, itu tuh kerja bareng antara penulis dan ilustrator. Jadi ilustratornya itu anak autis, yang kemudian dia memang suka menggambar kucing. Jadi dia dikasih kebebasan untuk menggambar, lalu penulis inilah yang mencoba merangkaikan ilustrasinya gitu kan, sehingga menjadi sebuah, buku berilustrasi. Nah, itu dari penulis dan ilustrator nggak mau gitu. Kami maunya mm, kalau mau diambil right penerjemahannya sekalian gitu. mm. Nah, ada yang seperti itu. Tapi kalau seperti itu dimintanya diperbolehkan nggak, Mbak? Tergantung dari penulis dan ilustrator. Karena kan hak Oh ya ya, cipta itu ada pada penulis dan ada kalau ilustrasi ada pada ilustrator kan, iya gitu. iya. Jadi kalau misalnya ilustratornya tidak masalah, ya oke aja gitu kan. Nah, berarti ilustrasinya nanti yang akan, dibeli hak ciptanya oleh penerbit dari luar. Itu hampir sama kejadiannya dengan ketika buku. Jadi buku nih, bahasa Indonesia, kemudian dibeli hak terjemahannya oleh misal penerbit dari luar, Singapura, Malaysia, atau misalnya Amerika sana. Kadang-kadang ada mereka yang sekaligus membeli dengan ilustrasi sampul. Ah, Nah, itu kan beda. Jadi kalau misalnya satu buku itu, kalau hanya kontennya aja itu $1.000 misal. mm, Nah, ketika mereka
kami kadung suka nih dengan ilustrasi sampul. Nah, kami mau pakai juga nih ilustrasi sampul. Nah, ilustrasi sampul itu punya harganya sendiri gitu. Mhm. Karena penciptanya 2 orang yang berbeda, itu boleh. Oh, Tergantung jadi mhm. tergantung kesepakatan. Nah, makanya di surat perjanjian kerja sama itu biasanya dituliskan. Nah, Tasya, sejauh ini ada nggak yang sama Gorga kan nggak pernah ada ya surat perjanjian gitu kan ya. Ada nggak dari penerbit lain yang di situ menjelaskan tentang bagaimana jika ilustrasi itu, diminati oleh, negara lain gitu untuk diterbitkan? Kalau tentang poin itu kayaknya nggak ada Ada ya? sejauh ini, iya nggak ada. Mhm. Cuman pembelian itu tadi hak ciptakan karena beli putus, sistem beli putus. Oh iya iya, karena beli putus ya. Nah, kalau di Gorga meskipun beli putus, kok jadi kita berdua yang ngobrol ya, Tasya, ya? Di Gorga walaupun beli putus gitu ya, karena kami tahu, hak kekaryaan itu milik dari penciptanya, jadi, kita tetap akan menghubungi gitu loh. Jadi, ini mau diterbitkan misal di negara A, dengan contoh pembelian right $500 atau $1.000. Nah, otomatis jika itu buku berilustrasi, ada ada royalti untuk penulis dan ilustrator, kan dibagi 2 ya. Nah, nanti kan biasanya mereka, ada lagi tuh, royalti. Biasanya kalau buku 1.000 eksemplar itu sekitar 6 sampai 8%. Nah, pembayarannya biasanya entah advance, entah itu per tahun. Nah, itu tuh tetap royaltinya dibagi 2 antara penulis dengan, ilustrator dan kita tetap memberitahu walaupun itu beli putus, gitu. Nah, untuk pengalaman yang hanya ilustrasi aja, itu juga kami baru sekali itu, mengalami. Itu penerbit dari Inggris dan, oh ternyata bisa, kami juga baru tahu, oh ternyata bisa ya ilustrasinya aja yang diambil. Dan sayangnya waktu itu penulis dan ilustrasinya nggak mau, mereka maunya Ah, satu oke. paket Mhm mhm. gitu. Ya, oke teman-teman ada yang mau ditanyakan? Seru sebenarnya ketika kita ngomongin, buku anak ya, bagaimana industri dan perkembangan buku anak, apalagi sekarang udah ada nih penghargaan dari Tacita, penghargaan sastra anak khusus buku berilustrasi. Nah, kemarin Iya, dapat nih mhm, nominasi 20 betul. besarnya. Nah, itu teman-teman calon pustakawan dan tenaga perpustakaan harus tahu perkembangan seperti itu, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada pertanyaan? Kalau belum, mungkin Tasya bisa lanjut dulu, Tasya. Oke, kita itu aja kali ya, me-review Oh, karya iya, teman-teman? oke. Mhm. Enggak, ada satu pertanyaan seminggu lalu. Oh ya, gimana Oh Mbak? ya, kapan, Vnet, single atau spread itu digunakan? Ada nggak misalnya dari ilustrator sendiri, nih, ada Mhm. standar ketika ini atau itu berdasarkan permintaan atau ketika, oh ya, kalau menurut ilustrator ini kayaknya harus spread, harus Vnet, itu gimana? Nah, untuk penggunaan penggunaan itu sendiri, Hmm, biasanya kadang ada request di deskripsi ilustrasinya dari penulisnya. Kadang mmm, dia minta, "Oh, halaman ini dibuat spot, halaman ini mhm dibuat split." Kalau split mhm udah jelas kan ya, Mbak, ya. mhm, Kalau misal nggak ada keterangannya itu biasanya kami, ilustrator itu biasanya misal kalau ada adegan klimaks itu biasanya digambarkan di split page. Jadi kayak mmm, heboh-hebohnya dan ilustrasinya sangat padat di situ. Nah, itu biasanya halaman sebelumnya itu sebisa mungkin digunakan halaman yang kayak single atau spot. Jadi untuk apa ya, memberikan kayak efek kejut ketika membalik, wah udah klimaks gitu, Mbak, mmm. gitu. Oh Jadi begitu, kayak ada efek surprise-nya. iya 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 Dan iya, mungkin kalau yang spot itu biasanya digunakan misal tokohnya itu sedang melakukan aktivitas yang menggambarkan kayak sebuah tutorial, mmm, misal mhm, tutorial memasak, seperti itu, atau membuat sesuatu, itu mmm, biasanya pakai yang spot. mhm. Iya 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 iya. Oke oke, sip sip, oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Kalau tidak, mungkin bisa ngebahas tugas kemarin beberapa, Tasya. Silakan. Baik, aku share screen di Ya. drive-nya ya. Mungkin ada teman-teman yang bersedia untuk mempresentasikan karyanya. Kalau ada boleh open mic, nanti bilang namanya siapa, aku bukakan. Silakan, siapa yang mau? Eh, siapa? Ayo. Adakah teman-teman yang mau presentasi? Nanti ya cerita aja, nih, oh ceritanya ini kayak gimana, tentang apa, gambarnya pakai aplikasi apa, media apa gitu. Syafira, coba. Syafira. Syafira. Itu Syafira di bawah. Silakan Syafira. Yang Syafira Angga Henry. Syafri, sorry. Syafri, Syafira, Syafira. 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 Syafri atau Syafira? Syafira, Syafira. Sorry. Saya salah lihat. Yang ini kah? Oh bukan. Bentar, aku coba buka dari sini juga. Ini sebenarnya aku juga udah buka beberapa hal ini tugas-tugas teman-teman yang menarik perhatian sih. Atau mungkin dari Tasya dulu. Ini teman-teman kalau nggak dihayo-hayoin mereka nggak mau. Oke, ini punya Zahara Arich. Ya, dia menggambarkan tentang luar angkasa nih. Zahara mana? Zahara. Hadir, Bu. Oke, Zahara. Silakan Zahara. Bisa Presentasikan, ceritain ceritakan dong. tentang tugas saudara. Em, Zahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zahara Arich, NIM 23234055. Karya saya di sini menceritakan tentang seorang astronot yang em, berpetualang ke luar angkasa. Di sini saya menggunakan aplikasi HiPine untuk membuat sketsa dan juga melakukan pewarnaannya. Terus? Apa lagi ya? Ini aplikasi di Android kah? Pakai HP Ya, berarti? aplikasi di Android. Berarti menggambarnya pakai tangan atau pakai stylus pen? Pakai tangan. Oh, pakai tangan. Ya. Oke, bagus. Zahra, saya mau nanya, ini saudara menggambar atau sudah ada template-nya? Oke, template astronot tinggal ditaruh kayak Canva atau gimana? Saya gambar dari awal, Bu. Oh, digambar di awal. Oke, Ya. Zahara. Terus apa lagi? Itu Itu dong. aja mungkin, Bu. Masa itu aja? Gimana, kesusahan nggak waktu gambarnya? Apa emang udah biasa gambar pakai aplikasi itu? Baru pakai aplikasi itu sih, Mbak. Kemarin nih
coba-coba pakai aplikasi lain, cuman agak susah gitu. Jadi pakai aplikasi HiPen aja. Oke. Iya, Bedanya, gambarnya. bedanya dengan aplikasi lain, tadi kan agak susah, ternyata pakai ini lebih gampang. Bedanya tuh di mananya susahnya? Em, Kemarin tuh Tara coba pakai aplikasi apa ya? Itu kuasnya tuh nggak begitu banyak gitu, Bu. Oh, Hmm. Jadi terbatas ya. ya, tuh. Mm-mm. Ya, biasanya kalau misal di Android tuh gambarnya pakai aplikasi dulu. Aku pernah coba di aplikasi itu Mbak, Sketchbook namanya. Oh, sketchbook, ya Iya, ya. itu brushnya juga lumayan banyak dan di Ibis Paint. Hmm. Aku baru dengar kalau itu, kalau sketchbook gitu. Oke, bagus nih gambarnya udah menunjukkan focal point-nya udah jelas di tengah. Kemudian udah ada shading-nya dikit-dikit. Kemudian kita lanjut ke, nah ya ini deh. Ini dia Itu sketsanya apa dicetak ya? Terus diwarnain manual kah? Yuliza, Yuliza ada? Ya, Yuliza silakan. Itu secara desain secara manual, Bu, tulis tangan. Oh, itu Secara tulis tangan. kamu menggambar, menggambar. Iya, tulis tangan, Bu, manual. Oke, manual. Ya. Coba Iya, cerita, Yuliza. itu eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuliza Azura dari NIM 23234023. Saya akan mempresentasikan sebuah gambar ilustrasi saya, yaitu seorang anak perempuan yang bernama Rara, eh, dan dia menemukan seekor kucing yang bernama Milo di di tengah terasnya hujan. Udah itu aja, Bu. Udah segitu aja. Kok cuma Iya, Bu. segitu aja? Oke. Itu mewarnainya pakai apa, Yuliza? Warnanya Pensil warna, Bu. pensil warna. Tapi kayaknya Iya, tegas sekali ya. Itu yang di sebelah kiri contoh. itu contohnya, Bu. Oh, Oh, oke, oke. Ya, jadi sudah ada outline-nya. Kamu mewarnai, ya. ya. Oke. Saya tadi sempat bingung kok sudah ada dua ini Heeh. di tahap sketsa. Ternyata contohnya. Oke, oke, baik. Kemudian ini menarik nih. Punya Resa, Resa Sunita. Resa silakan. Iya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Sunita dengan NIM 23234014. Di sini saya membuat ilustrasi seorang anak yang menunggu buka puasa sama ibunya. Dan metode yang saya gunakan yaitu dengan cara tradisional, yaitu menggunakan media pensil dan kertas. Udah gitu, Bu. Oh ya, ini aku mau tanya nih. Ini apa yang kamu pikirkan kok kamu membuat apa grid ya? Kayak dibagi gitu. Dibagi 4 Oh, grid. sebenarnya gini, Mbak. Soalnya kan minggu kemarin kami ada ujian, jadi nggak ikut dalam Zoom ini. Jadi kebingungan maksud tugasnya gimana. Mm-mm. Terus tanya temen, katanya kayak dibikin prosesnya satu-satu. Jadi satu HVS. Jadi coba bikin kayak tabel gitu aja, biar Hmm. ada tahapannya gitu. Oh, awalnya mau dibuat tabel. Mm-mm. Oh, tapi ini jatuhnya kayak misal kalau kita belajar menggambar itu pakai grid. Jadi grid ini bisa membantu kita kayak misal nentuin komposisinya juga. Aku kira kamu seperti itu tujuannya. Oh, Resa tahu kan grid itu yang dikotak-kotakin. Kan Resa kotakin. Satu HPS dibagi jadi 4 kan ya.
Iya, Iya, iya. Bu. Nah, itu tadi yang ditanya oleh Mbak Tasya. Kenapa HVS itu dibagi 4 gitu. Terus di situ kan kayaknya ujung mejanya pas di tengah ya Tasya ya. Iya, kayak Gitu. sengaja mau dibuat gitu. Jadi seperti sengaja bahwa gambar anak di grid Di sebelah kiri, kiri. gambar ibu di kanan, Iya. terus posisi makanan di mejanya juga. Nah, itu disengaja atau misalnya ya karena itu tadi, Resa. Karena Ica kan menganalisisnya di sana tuh ada 4 tahap pembagiannya. Misalnya kan rencana awalnya mau bikin per tabel, misalnya tabel awalnya tuh cuman anak cowok itu aja, terus di sampingnya tuh ada ibunya, nanti digabung. Oh, gitu. Oke, Jadi oke. ketidaksengajaan. Iya, iya. Mm-mm. Ini kalau aku beri masukan, ini misal makanannya itu agak lebih besar lagi. Hmm. Bisa di zoom lagi makanannya dan dipenuhin mejanya. Dan di Baik. latarnya itu agar tidak polos mungkin bisa diberikan suasana di dalam rumah kayak ada lantainya kelihatan atau buffet, meja, kursi seperti itu. Ini kayaknya ada yang belum diwarnain ya. Belum selesai. Atau itu bantalan kursinya kali Tasya? Oh iya mungkin Mbak. Lucu nih pakai pensil warna. Oke. Kemudian ini ada yang bikin komik. Ini karya siapa? Viviani lupa. Olivia Viviani, ada orangnya? Ada, Olivia. Bu. Oke, silakan Olivia. Baik, perkenalkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Olivia Viviani Ulfa dengan NIM 23234080. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai tugas ilustrasi yang telah dikasih oleh Mbak Tasya sebelumnya. Sebelumnya pada Zoom pertemuan yang minggu lalu saya tidak masuk karena bentrokan dengan UAS di salah satu matkul, Kak. Jadinya saya seadanya saja membuat ilustrasi ini. Ilustrasi cerita saya ini mengenai mari sayangi ikan-ikan di bumi. Jadi narasi ceritanya ini nih ada 2 jenis ikan yang berbeda jenis. Namun mereka ini bersahabat gitu. Tapi kalau meskipun beda jenis, beda spesies mereka, tapi mereka tetap berteman. Itu ada si Pupu yang warna merah ikannya, sama yang satu lagi temannya namanya Bob. Nah, mereka itu tuh lagi kayak sedang jalan-jalan sore gitu. Nah, terus ada ketemu ikan satu lagi namanya Popika, Kak. Nah, Popika nih ternyata lagi kayak menuju ke tengah-tengah acara keramaian gitu di tepi laut gitu. Nah, jadinya si Pupu sama Bob ini penasaran ada apa gitu di acara tertentu. Terus akhirnya mereka menghampiri si Popika bertanya ada apakah di tengah keramaian tersebut. Nah, akhirnya Popika nih ngejelasin kalau ternyata mereka itu sedang merayakan hari besar jadinya ikan sedunia gitu, Kak. Jadinya si Popika nih jelasin lah kalau acaranya ini akan sangat meriah gini-gini. Nah, akhirnya si Pupu dengan Bob ini tertarik dan ingin join atau ingin mengikuti acara tersebut gitu, Kak. Segitu dari narasi cerita ilustrasi saya. Oke. Popika ini yang warna pink ini ya? Iya. Eh, Ini ceritanya kamu mengarang sendiri kah atau ada referensi dari cerita rakyat atau apa? Sebelumnya saya cari referensi dulu, Kak, soalnya bingung mau buat cerita ilustrasinya seperti apa. Nah, karena kebetulan ada yang menarik kayak tentang Hari Nasional Ikan Sedunia gitu, jadinya saya terpikirkan mau buat cerita ilustrasinya, oh buat tentang ini aja deh.
cerita tentang ikan hari sedunia gitu. Nah, penggambarannya ada si Pupu, Bob, dengan Popika. Nah, oke oke. Ya, ini kamu pakai warna merah dan kuning ya untuk tokoh utamanya. Nah, Nggak bagus. nampak gradasi. Ya, kurang gradasinya aja. Iya, pakai pensil Mm. itu. Ya, jadi untuk menggambar komik itu biasanya kan satu halamannya itu terdiri dari 1 sampai 8 panel ya maksimal. Iya. Bagus, bagus. Lucu karakternya ini. Ini bisa dikembangkan lagi. Kemudian ini punya Cindy. Mana Cindy? Di Cindy Marta Marta Savela. Cindy ada. Ini juga ada beberapa mahasiswa yang lagi ujian akhir semester nih, Tasya. Cindy Ah, ada, gitu. Cindy, silakan. Ada, Bu. Oke, Cindy silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Marta Savela dengan NIM 23234017. Saya membuat ilustrasi yaitu pada libur sekolah, Robi mengunjungi rumah kakek di kampung halaman. Di sana kakek memiliki kolam ikan lele. Kakek mengajak Robi ke kolam lele yang terletak di belakang rumah. Ya, Cindy. Di-unmute dulu, Nak. Cindy. Oke. Silakan dilanjutkan, Cindy. Udah, Bu. Ah, kok udah aja? Belum selesai tadi, keputus. Pada libur sekolah, Robi mengunjungi rumah kakek di kampung halaman. Di sana kakeknya memiliki kolam ikan. Kakeknya mengajak dia pergi ke kolam ikan yang terletak di belakang rumah. Kayak gitu, Bu. Lalu dia memberi makan lele. Oke, ini medianya apa sih, Di? Apa Media untuk mewarnainya apa? Apa media yang dipakai, Nak? secara langsung, Bu? Oh, manual. Manual. Iya. Mm. Oh, jadi kamu menggambar sendiri, mewarnai sendiri. Terus itu pakai apa? Pakai krayon, pakai pensil warna, atau pakai apa? Pakai krayon, Bu. Pakai krayon. Ya, pakai crayon. Ini untuk gambar si Cindy, untuk komposisinya udah bagus. Ini dia kasih, ini awalnya kan ini ya, kedua orang, ada rumah, ada kolam. Kemudian diberi pohon sebelah kanan, pohon-pohon kecil lainnya, dan tumbuhan-tumbuhan ini. Ada batu juga di air. Ini batu apa ikannya ya? Ikan Oh, ikannya. lagi Oh iya, ikan lelenya kakek tadi. sama Ha, ha, ha. Oke, komposisi punya Cindy udah bagus ini ilustrasinya. Mungkin untuk pewarnaannya bisa lebih rapi lagi nanti. iya, Bu. Udah ada gradasinya, ini bagus. Tapi ini wajah karakternya tidak terlihat ya. Oke, bentar. Ini ada punya siapa? Revon Giovanno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifan Giovanno dengan NIM 23234049.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit ilustrasi saya yang berjudul Doris si kura-kura. Doris yang hendak pergi ke sungai melihat teman baiknya kelinci yang sedang memakan sesuatu di dalam hutan. Doris pun penasaran dengan apa yang dimakan oleh kelinci tersebut. Ternyata kelinci sedang memakan wortel yang merupakan makanan kesukaannya. Doris yang belum pernah melihat wortel tersebut penasaran dengan rasa wortel tersebut. Akhirnya, Doris meminta sedikit wortel kepada kelinci dan kelinci membagi wortelnya pada Doris. Akhirnya mereka memakan wortel bersama di dalam hutan. Saya membuat ilustrasinya melalui media digital, Mbak. Oh ya, pakai aplikasi apa, Revon? Pakai Ibis Pen, Mbak. Oke, pakai Ibis Pen ya. Ya. Brushnya banyak apa terbatas tuh di Ibis Pen? Susah nggak pakainya? Waktu pewarnaannya susah, Mbak. Nah, ini buat yang punya... Mencari warna yang cocoknya itu yang nggak susah. Oh ya. Jadi ini dipisahkan ya layer-layernya. Iya, Mbak. Pakai 4 berapa? layer kemarin. Oh, 4 layer. Oke. Ini untuk punya Revon tadi, aku sedikit merevisi. Ini memberi masukan punya Revon. Ini aku coba di remake tadi. Nah, seperti ini. Nah, tadi. Ini perbedaannya. Ini kalau flat, kemudian aku coba tambahin shading tadi. Nah, jadinya seperti ini. Baik, Mbak. Ya, jadi bisa kalau menggunakan shading warna gelap terang itu bisa menimbulkan kayak volumenya. Jadi biar bisa lebih hidup ilustrasinya lagi. Baik, Mbak. Bagus sih ceritanya tentang hewan ya, Tentang kelinci dan Iya, Mbak. kura. Kemudian ini tadi ada yang menyertakan tutorialnya juga punya Muhammad Ihsan. Ihsan ada? Udah, Bu. Ya, silakan Ihsan. Sambil aku buka ininya, tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Asabri, NIM 2323441. Di sini saya menampilkan ilustrasi seorang anak bernama Lisa yang sangat menyukai bintang. Ia selalu berharap bisa menjadi astronot sehingga dia selalu giat belajar. Bahkan saat tertidur pun dia selalu bermimpi menjadi seorang astronot. Ya, Bu. Ini pakai aplikasi apa, Ihsan? Infinite Finder, Kak. Mbak. Ini kamu emang punya channel YouTube sendiri atau gimana nih? Atau karena tugas ini kamu upload? Itu buat ngupload tugas aja. Oh. Lucu nih di-upload di YouTube tutorialnya. Oh, itu rasi bintang, bukan? Itu astronotnya. Oh, astronotnya. Astronot. Wah, komet. Oke. Bagus, bagus, bagus.
Kemudian tadi ada lagi yang pakai link. Mana ya? Ini punya Della Puspita. Ella Puspita. Dia menyertakan video tapi harus ada aksesnya. Oh, oh itu Google Drive ya. Ya. Della Puspita ada? Ada, Bu. Oke. Silakan ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Pusita akan mempresentasikan sedikit hasil ilustrasi saya. Pada ilustrasi tersebut menggambarkan tentang seorang anak yang membaca di sebuah pojok ruang baca. Dia membaca buku cerita bergambar sehingga dia membayangkan banyak hal tentang tentang buku yang dibacanya. Tetapi karena kurang bisa menggambarnya, jadi nggak ada ilustrasi bayangannya itu, Bu. Videonya nggak ada. Ya. Ini manual atau digital? Digital, Bu. Pakai apa? Pakai Ibis Paint. Oh, pakai Ibis Paint. Ini si Della pakai ini ya, lighting. Ya, tapi nggak pakai sketsa, Bu. Kayak langsung bikin Oh, karakternya. langsung diwarnain. Ya. Oke. Ini nih apa ini Della? Ini bayangan. Gordennya, Bu. Oh, gorden. Oh ya, gorden transparan maksudnya ya? Ya. Oke. Ini sepertinya cahayanya ini harusnya dari sini ya, dari jendela sini masuk ke kiri. Iya, Bu. Ya udah bagus nih. Ini Bayona ini kemarin katanya anak-anak aku nggak bisa gambar, tapi ternyata ya banyak yang Gambarnya bagus-bagus bagus-bagus. ya. Iya, Nah, mahasiswa tuh suka gitu iya memang. memang suka gitu. Oh iya, ini terus aku tadi lihat ada yang seperti ini. Ini beberapa tadi aku menemukan. Ini pakai aplikasi mewarnai itu kah atau gimana ya, Karisa ada? Arisa? Karisa? Ada Ya, Kak? Bu. Oh, iya, silakan Karisa. Pakai aplikasi apa Karisa? Ada buat kayak coloring gitu loh, Bu. Oh, memang mewarnai ya. Oh, mewarnai. Jadi ini warnanya kamu tinggal klik-klik aja atau digores manual? Ini bisa dia ada bagiannya gitu, jadi nanti kita tinggal warnain berdasarkan bagiannya gitu, Kak. Oh, udah ada panduan warnanya berarti ya? Iya. Oke. Ya, aplikasi warnanya apa tadi? eh Color Fun. Color Pan. Apa ya? Bentar. Oh, ya, tadi aku lihat beberapa anak juga pakai aplikasi itu kayaknya. Makanya kok rapi sekali seperti AI. Kelihatan ya. Ya, kelihatan. Kayak tadi yang siapa itu yang pertama yang menggambar astronot luar angkasa itu. Mm-mm. Sketsanya dia menggambar sendiri. Terlihat kok. Ini ada karya yang unik nih. Ini kayaknya sketsanya manual, tapi ini kayaknya warnanya digital. Punya Anissa. Anissa. Anissa ada? Anissa? Tadi, Bu. Oke, silakan Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa dengan NIM 232348. Ilustrasi yang saya buat, saya membuat ilustrasi tentang dari musim gugur yang menatap musim dingin. Sketsanya menggunakan
media tradisional, terus yang coloringnya menggunakan aplikasi Ibispen. Inspirasinya dari Pinterest dan Instagram. Gitu aja, Bu. Oh, jadi habis menggambar tradisional, terus di-scan ya? Terus Iya, warnanya pakai iya. Ibispen. Ini ceritanya imajinatif. Ini ada cupcake apa jamur nih? Puding, Mbak. Itu apa? Puding. Oh, puding. Oke, ini permen lollipop. Menempel di dinding ya. Puding permen. Oke. Oh, si anak cowok ini menggambarkan karakter autumn. Dari musim legumnya. Oh ya, Iya. musim gugur. Ini kaca atau lubang di dalam kayu? Itu cermin, Mbak. Oh, cermin. Kayak cermin kira tadi, ajaib gitu, Mbak. kira tadi ceritanya dia ada di dalam pohon, terus ada lubang, pohonnya lubang, terus di luar pohon itu musim dingin gitu. Lagi musim dingin, iya Iya. benar-benar. Aku juga tadi ininya menebaknya begitu. Ternyata cermin. Bagus ini imajinatif. Terus ini ada punya Laili Asmi. Laili Azmi ada. Laili Asmi ada, Nak. Laili Asmi ada. Oh, sepertinya nggak ada. Oh, nggak ada. Punya Laili Asmi ini dari narasi sama ilustrasinya kurang detail aja. Jadi dia gambarkan, mungkin belum selesai Mbak ya, gambarkan karakter utamanya aja ini. Nggak ada latarnya. Oh iya benar. Jadi kurang sesuai. Jadi nggak tahu latarnya di mana, dia jalan di mana. Iya iya. Cuman ada karakter yang sedang Iya. bergandengan berjalan. Kemudian ini Anissa Fitri. Anissa Fitri. Anissa. Ini pakai apa Anissa ini? Anissa. Anissa Fitri ada? Oh, sepertinya juga tidak ada, Tasya. Oh ya Mbak, nggak apa-apa. Mungkin cepat-cepatan ya. Ini pohonnya sama, ini berarti pakai mungkin brush yang berbentuk pohon bisa ya? Iya, jadi langsung ya di Langsung terbentuk. Ini punya Zikri Aulia Rizal. Zikri Aulia. Ada? Hadir, Bu. Silakan. Baik, perkenalkan saya Muhammad Zikri Aulia Rizal dengan NIM 23234073. Ilustrasi saya tersebut menceritakan seorang pria yang seakan-akan menanti kedatangan raksasa yang akan menghancurkan desanya, Bu. Ini terinspirasi dari cerita apa ini? Ini kayaknya beda ya sketsa sama Itu yang sketsanya itu rencana yang love itu, Bu, kayak itu yang nurunin monsternya, Bu, Kak. Oh ya. Ini Tapi berubah nggak jadi. jadi. Oh, Ya, nggak bagus jadinya kalau kayak itu. Ya, ini dark banget kayaknya ceritanya. Iya. Ini rambutnya juga berubah jadi hitam semua. Kenapa padahal sudah bagus orange? Terlalu terang. Oh, terlalu terang. Tapi kalau kamu menggunakan warna hitam ini warnanya nabrak.
Iya, sama kayak monsternya. Tapi kalau misal kamu beri shading abu-abu atau coklat, itu akan terlihat lebih bagus. Iya. Ya, ini kayak lucu. Terus hasil finalnya kayak gelap banget. Ini kok ada love-nya. Aku kira kemana perginya love ini. Ini penggambaran rintik-rintik hujan ya ini ya. Iya, Kak. Oke. Menarik. Panas. Ini ada punya Sabrina Alfa. Sabrina? Sabrina ada? Sabrina. Oh, Sabrina tidak ada. Iya, nggak ada Oh, Tasya. nggak ada. Ini dia menggambarkan ilustrasi tentang bencana alam kayaknya. Gunung berapi. Tapi ini antara sketsa orang yang di sebelah kiri sama hasil finalnya berubah posisinya. Oh iya. Oh, menggambarkan gunung Merapi. Ya banyak ini Mbak yang pakai media tradisional mereka Iya. yang menggambar komik juga tadi ada beberapa. Ini yang mengumpulkan sepertinya belum semua ya. Saya Ini juga, baru berapa tadi? 42 ya. iya. Oh, sekarang 41. Kelas wajib itu 2 kelas ya. 2 kelas itu sekitar 78. 41. Oke. Ini tadi ada yang tidak ada deskripsi nama, narasinya, hanya berisi gambar aja. Punya Feby Elvia. Feby, ada Feby. Feby juga tidak ada. Ini entah kok ada banyak ilustrasi. Sepertinya ini yang tidak masuk di minggu sebelumnya. Jadi minggu sebelumnya itu ada 2 kelas yang sedang ujian akhir semester. Jadi mungkin ketika tanya ke temennya, Kurang informasi. ya informasinya kurang. Jadi ini kelas ini kan kelas wajibnya hanya 2, tapi kemudian saya meminta untuk mata kuliah membaca kritis yang produk akhirnya buku berilustrasi untuk masuk kelas ini. Sehingga kemudian jadwalnya tidak sama dengan jadwal kuliah mereka. Bentrok ya. Bentrok. Ini ada nggak anaknya Nurul Prima? Nurul? Ada, Nurul. Ada, Bu. Ada, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Prima Wilfa dengan NIM 23234078. Saya akan mempresentasikan hasil ilustrasi saya. Ini menceritakan tentang seorang anak yang sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya. Saya membuat ilustrasi ini dengan media pensil atau tradisional. Oh ya, itu aku mau tanya dong. Itu bunga yang disiram, itu kan masih putih, itu emang belum diwarna apa emang sengaja dibuat gitu? Emang warnanya putih, Mbak. Oh, memang warnanya putih. Iya. Apakah itu untuk menggambarkan bahwa nanti misal sudah disiram, terus dia akan berwarna seperti yang sampingnya? Apa emang warnanya benar-benar putih gitu? Emang warnanya
Oh, Warnanya emang warna putih, Mbak. ini kamu pemilihan warnanya udah bagus di karakter utamanya. Ya kan aku tadi bilang kalau misal pemilihan warna dan karakter itu bisa bikin vokal poinnya itu terlihat. Tuh, kamu menggunakan warna merah untuk itu alat penyiramnya itu ya. Iya, Mbak. Mm. Ya, aku kira tadi yang bagian bunga ada maksud tertentu. Enggak, Mbak. Baik. Ini ada ilustrasi orang tanpa wajah punya Violeta. Violeta? Oh, tidak ada Violeta. Nah, saya mau tanya, Tasya, untuk Ya, ilustrasi yang tanpa wajah, itu gimana faceless. dalam faceless itu di dalam dunia seni rupa sendiri gimana menyikapinya? Kalau untuk yang genre tanpa wajah itu biasanya banyak digunakan untuk buku-buku itu, Mbak, Islamic Ya. book itu kadang. Mereka emang meminta untuk ilustrasinya karakternya tanpa wajah. Terkadang ada yang mungkin menggunakan hidung aja, tidak semua dihapus bagian wajahnya. Jadi mungkin kayak misal cuman penggambarannya hidung, kemudian leher itu dipisah antara leher dan antara kepala dan badan. Jadi kan dalam hadis tertentu mungkin ada aliran yang itu tidak boleh menggambarkan yang full seperti itu. Jadi sah-sah aja untuk biasanya di dunia ilustrasi buku anak banyak dipakai untuk buku-buku Islami. Oh, oke, oke. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan sebelum tugas akhir nanti dikumpulkan hari Sabtu ya? Sabtu, ya Sabtu. Tanggal 22, karena tanggal 24 itu terakhir nilai harus saya input. Ada yang mau ditanyain? Ada pertanyaan? Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Haikal. Untuk pengumpulan challenge ini yang untuk membaca kritis belum ada, Bu. Ya, nanti ya, sabar ya. Itu yang mata kuliah membaca kritis. Nah, oke, sip. Nanti saya kabarin. Kumpulinya lewat e-learning aja semua sepertinya. Oh, yang challenge nih, Bu. Oh iya, Bu. Masih, Bu. Yang ini, oh ya enggak, yang ini japri ke saya. Oh, japri aja, Bu. Japri Masih ke ya, Bu. saya. Ya, Haikal. Oke. Oke, yang Totalnya lain ada nanti. berapa, Mbak Yana? Kenapa? Totalnya ada berapa? 78 yang wajib itu 78. Hanya saja ini ada mata kuliah lain yang produknya mereka misalnya memilih untuk membuat produk buku anak berilustrasi. Jadi saya suruh masuk ke kelas ini. Berarti udah pada semester berapa ini? Kalian semester berapa? Ada yang semester 4, ada yang semester 6. Oh, beda-beda ya? Tergantung mata kuliah. Semester berapa? Semester 12. Ihsan semester 2. Iya, Bu. Ihsan mata kuliahnya apa, Nak? Literatur anak dan remaja, Bu. Oh, literatur semester 2 ya. Sebentar, saya coba cek. Oh iya, ada yang semester 2. Jadi varian. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, ada pertanyaan. Nanti yang terlambat masuk tadi karena ujian dan lain hal, nanti rekaman kelas ini saya share, nanti linknya saya kasih ya.
Oke, Tasya mungkin ada lagi, Tasya? Apalagi ya? Ini teman-teman belum nggak ada yang tanya? Iya nih, nggak tahu nih. Kebiasaan mahasiswa. Kak, izin bertanya, Bang. Oh Ya, iya, boleh. Cina silakan. Kan kalau misalnya di buku depan itu awal gitu ya, terus gimana standar ekspresi dari Eh, maaf, Gina, putus-putus suaranya. suaranya putus-putus, nak. Gini Mbak, Ya. kan kalau misalnya di buku ilustrasi anak yang Islami itu dia faceless ya, nggak pakai mata ataupun hidung dan mulut. Nah, itu gimana cara menggambarkan ekspresi dari ilustrasinya? Nah, oke. Ini bagus nih pertanyaannya nih. Biasanya kan untuk buku-buku Islami itu kadang ada yang faceless dan tidak menggambarkan wajah. Jadi itu challenging banget sih buat menggambarkan ekspresinya. Jadi bisa diakalin dengan itu tadi kayak gesturnya. Kayak misal sedang marah itu mungkin bisa digambarkan kayak kerutan di alis. Biasanya teman-teman seperti itu. Kayak kan tanpa mata nggak lengkap semua. Jadi mungkin hanya mulut biasanya. Mulut, alis. Jadi kayak menggambarkan happy ya eh, ya senyum gitu. Jadi nggak serta merta semuanya dihapus kok. Jadi biar tetap bisa kelihatan itu karakternya lagi mengalami senang atau sedih gitu. Oh, jadi ilustrator harus pinter-pinter mensiasati emosi karakternya ya. Ya, misal kalau sedang marah itu dikasih tambahan kayak efek-efek di bagian samping-sampingnya. Oke, gitu. Ada lagi, Cina? Atau yang lain mungkin? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin Bu. Ya, silakan Jenny. Saya kan ngirim challenge-nya tuh karena tertinggal UAS semalam tuh saya pikir seperti komik gitu Bu. Jadi saya membuatnya komik Islami. Bisa dilihat nggak Kak? Itu saya buat faceless sebenarnya. Oh ya, siapa Iya, namanya? seperti yang Mbak Tasya bilang tadi. Jenny Jenny. Sarah. Di Google Drive saya buat challenge, Mbak. Siapa namanya tadi? Jenny. Yeni. Mm-mm. Karena judul awalnya kadang nggak sesuai namanya. Di Google Drive-nya saya buat challenge, Mbak. Nggak ini. buat nama. Ini Jenny ini. Oh ya, ini faceless. Ini gimana nih? Saya ceritakan sedikit. Iya. Jadi narasinya itu tentang berjudul Manusia dan Kelalaiannya. Jadi ilustrasinya itu saya menjelaskan tentang perbedaan manusia lalai dan manusia yang sering beribadah gitu, Mbak. Nah, jadi yang bagian sebelah kiri itu dia manusia lalainya, terus yang sebelah kanannya manusia yang beribadahnya. Terus dua yang di bawah itu endingnya gitu. Jadi ada pesan moralnya gitu saya buat, Mbak. Oh, jadi ini 8 panel ini dipisah Iya. kanan kiri. Kiri kanan ya. Oh, yang sebelah kiri Tapi itu yang yang lalai, lalai, yang sebelah kanan sebelah yang beriman. iya. Oke. Tapi saya bingung, Mbak. Mewarnainnya nggak pandai. Nah, ini pakai apa? Ini digital atau tradisional? Tradisional. Oh, gambar manual. Oh, ini ada hadisnya.
Kalau seperti ini untuk menggambar komik agak ini ya, membacanya kalau nggak ada keterangan kayak kamu tadi, yang misal sebelah kiri, sebelah kanan itu tadi dibedakan, akhirnya ini tadi nyampur jadi satu alurnya. Sebenarnya bisa juga nyampur alurnya, Mbak. Lebih baik kalau misal dibuat, kalau kamu buat cerita yang berbeda itu dibuat panel terpisah sih. 4-4 gitu jadi. Jadi kalau kayak gini kan otomatis kalau misal kita baca komik alurnya gini kan dari kiri ke kanan terus bawah kanan turun lagi gitu. Kecuali kalau komik strip mungkin bisa itu. Ini benar-benar dipisah. Kalau ini masih gabung jadi kelihatannya kayak ya udah nyambung dari kiri ke kanan. Ya ini contoh faceless ya. Tapi ini kenapa ada matanya? Yang ini ya, sebelah kiri ini ya, panel kedua ya. Iya. Itu blushing, Mbak, blushing. Oh, blushing, Oh, bukan blushing. mata. Oh, kira mata. Oh iya iya iya. Mungkin blushingnya bisa digambarkan pakai warna pink biar nggak terlihat seperti mata. Mata. Iya, jadi tipis-tipis aja gitu. Nah, ini kalau misal ada bibirnya masih bisa terlihat karakternya, ekspresi. Oke, baik. Ini referensinya dari mana? Tiba-tiba dapat aja gitu, Mbak. Terpikir gitu aja. Atau dari pengalaman pribadi enggak ya? Before, after, sebelum login ya kan. Bagus ini mengandung pesan moral ya. Ini angka apa ini? Oh itu Anda telah menang 7.897.000. Menang Judi lotre online, Mbak. kayaknya. Oh, Judi online, Mbak. oh judi online. Bagus ini mengangkat isu yang sedang naik. Judi online. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada lagi? Sekarang pukul 14.55. Udah 1,5 jam ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Nggak ada? Oke. Benar nih, nggak ada. Ini nggak tahu nih, entah kalian ketemu lagi sama Mbak Tasya apa enggak, ya kan? Oke. Nih, kalau mau tanya-tanya bisa hubungin Sudah, aku di Instagram, ya, teman-teman. sudah follow IG-nya Mbak Tasya belum ya? Follow IG-nya Mbak Tasya kalau mau serius belajar mengenai Ya, nanti jangan sungkan ya, tanya-tanya aja. ilustrasi, ya. Atau kalau kalian nanti main-main gitu kan ya, Mbak Tasya ini punya studio. Iya, tapi di Banyuwangi, jauh banget. Ya apa kali aja mereka main-main ke Oh ya. Banyuwangi gitu kan ya, ke studionya Mbak Tasya. Oke, ada lagi nak? Tidak ada? Baik, kalau misalnya memang tidak ada, berarti perkuliahan kita dengan praktisi, pertemuan terakhir kita akhiri sampai di sini. Tasya, terima kasih sekali ya sudah mau belajar memberi insight baru buat teman-teman di UNP mengenai buku anak dan ilustrasi. Iya, Semoga Tasya nggak kapok ya Tasya ya. Iya, Semester enggak kok, depan Mbak. kayaknya aku ada lagi nih mata kuliah literatur anak. Baik. Dengan anak-anak yang berbeda. Ya, dengan anak-anak yang berbeda. Kecuali kalau di kelas mereka ada yang ngulang nih. Oh. Jangan lah ya, jangan ya. Jangan sampai ya. Oke. Oke, terima kasih ya Tasya ya. Ya, sama-sama, Mbak. Maaf kata kalau ada salah. Ya, aku terima kasih juga.
Terima teman-temannya kasih juga. banyaknya diem gitu ya. Ada yang mau Tasya sampaikan? Silakan. Oke. Terima kasih Mbak Yona udah mengundang aku di 3 sesi kelas untuk teman-teman UNP ini. Kemudian semangat ya teman-teman untuk tugas akhirnya yang udah mempersiapkan. Semoga pengalaman dan insight yang aku berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan menjadi berkah. Amin. Oke, dengan demikian perkuliahan literatur anak dan remaja untuk semester ini saya tutup, saya akhiri. Jangan lupa semua tugas yang mungkin sebelum-sebelumnya teman-teman merasa kurang, saya beri waktu untuk melengkapi sampai sampai besok. Tugas akhir sampai hari Sabtu malam ya. Karena hari Minggu jadwal saya untuk memeriksa tugas kalian karena Senin malam nilai kalian sudah harus masuk. Itu saja, berarti saya tutup. Sampai bertemu di semester depan. Sekali lagi terima kasih atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Tasya makasih ya. Ya, Mbak, sama-sama. Kalau jalan-jalan ke sini lagi berkabar. Oke. Ya, nanti aku mampir. Ya, ya. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.